Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Jadi ceritanya seperti biasa, aktivitas malam hari. Jadi aku tadi gak kontes, teman-teman. Karena apa? Ya biasalah rutinitas ya. Lagi kalau rutinitas malam seperti ini, teman-teman. Ini agak kesulitan karena kerambaku agak gelap, teman-teman. Kalau di kamera terang ya, tapi di sini gelap. Makanya aku mandiinnya pakai cepuk ini dia. Jadi setiap malam mungkin 2 hari sekali ya tak mandikan malam, teman-teman. Untuk kerawatan murai batu ya. Untuk jangkrik memang aku nggak banyak, di 5 dan 7 lah. Maksimal 7, minimal 5 pagi sore seperti biasa. Cuman tak tambahin ulat Hongkong ya. Ataupun bisa dikasih dengan ulat Jerman kalau aku. Untuk ulat Jerman sendiri kalau sore itu 2, malam beginilah 2, untuk paginya 1. Ini rawatannya itu jadi 2 hari sekali ataupun 2 malam sekali itu tak mandikan malam seperti ini, teman-teman. Tujuannya supaya dia lebih jinak, teman-teman. Karena ini agak agak takut orang. Jadi kalau tak deketin, kadang tak angkat kandang tuh suka meletik-meletik, jadi kurang enak aja sih. Untuk yang sebelumnya kan aku ngerawat murai itu memang dia itu faktor, jadi sama pemilik pun ngelawan dia. Nah, pas posisi enaknya dia itu seperti itu, makanya ini aku usahain tak samakan seperti itu, teman-teman. Kita mandi malam. Untuk cucak hijau sendiri pun sama, cuman udah selesai dia, jadi udah tak kerodong duluan dia. Murai ini baru yang lebih malam itu murai. Nah, dia merasa agak nyaman ya. Cuman ini masih dalam pantauan tuh. Ada ulat bulu di sebelah sana, belakang ban, dia mengintai. Tuh ya, ngumpet dia, teman-teman. Nah, mungkin ini tak geser dulu biar nggak diintai ulat bulu, teman-teman. Nah, 2 malam sekali. Jadi maksudku sendiri itu memang supaya burung ini lebih jinak, lebih apa ya, lebih faktor aja sih, nggak meletik-meletik. Kemarin juga sempat tak lombakan, itu memang agak gelabakan gitu, buka kerodong di gantangan itu, pas tak naikin ke tiang besi itu agak meletik-meletik, jadi dia kayak nggak bisa start duluan, makanya tak mandikan malam. Untuk cucak hijau sendiri memang udah selesai ya, tuh dia sudah tidur, udah dalam kerodong. Mandi malam juga seperti kemarin, ini tak kasih cepuk terus dia mandi seperti itu. Nah, sepertinya ini udah selesai, teman-teman. Tuh, dia udah mencari extra fooding ya, udah selesai. Tak pasang dulu tepoknya, teman-teman. Nah, ini posisi sudah selesai mandi. Seperti biasa masukkan rumah, teman-teman. Masukkan rumah baru tak beri extra fooding. Aku pakai seperti biasa, teman-teman. Pakainya itu ulat Hongkong atau ulat Jerman. Kenapa aku pakai itu? Supaya apa ya, burung ini sukanya ini sih. Kalau kroto aku nggak kasih kalau malam begitu. Tuh kan udah nungguin tuh. Nih. Jadi sering-sering berinteraksi seperti ini. Walaupun dilepeh ya, walaupun dilepeh, sering-sering berinteraksi. Yang kamu dikasih ya dilepeh kok sama kamu sendiri. Nih. Tuh, ambil di situ. Jangan dilepeh lagi. Nah.
Ini untuk teman-teman yang memang kaum mendang-mending ya, ataupun kaum yang takut resiko, jangan ikuti teman-teman. Karena ini efeknya akibatnya itu bisa cabul kalau enggak apa jenengan nih berani. Kalau mentalmu kau mendang-mending ataupun baru punya burung murai ya, baru pertama kali melihara burung murai, jangan ikutin ini teman-teman. Takutnya nanti cabul, stres kamu. Nggak cuma burungnya tapi orangnya juga stres karena kalau udah cabul itu ataupun ciak bulu kan ya, itu membutuhkan waktu lama penyembuhannya. Seperti itulah. Kenapa Om Rio kok nyaranin pakai begini nah? Kalau ini untuk khusus teman-teman yang istilahnya apa ya? Bukan kau mendang-mending lah. Nah, kalau nggak berani mencoba ya wes tadi kodok terus teman-teman, cuma bisa ngorek doang. Seperti itu. Nah, oh, jadi memang tak spesialiskan, tak beri ulat Hongkong. Cuma aku milih gitu teman-teman, milih yang agak putih-putih, nggak yang kuning-kuning banget ya. Teksturnya yang agak lembut lah, nggak kaku keras. Ini sebenarnya kalau ada ulat Jermannya yang putih banget ya, itu tak kasih ini, cuma nggak ada yang putih nih, hitam semua, makanya nggak tak kasihin. Sering-seringlah berinteraksi seperti ini, biasanya itu penyakitnya jadi banyak penyakit lah manukmu, yang lowo, yang lah dedek bengek lah, yang cabul. Nah, tapi dari situ kita itu dapat pembelajaran, dapat pengalaman, dapat ilmu istilahnya, walaupun ilmu cabul. Oh. Tapi kalau cuma main mandi keramba, mandi batok, jemur ya, biasanya itu yang punya burung-burung rawatan seperti itu, burungnya tuh nggak cuma satu teman-teman. Yang ngikutin rawatan mandi, jemur, terus kalau dijemur tuh ngembang, mekrok bulunya itu, ada yang tipe dispenser ya. Sekarang kan model tipe dispenser, tipe dingin, tipe panas. Kalau untuk aku sendiri nggak main tipe dispenser teman-teman, tak tembak rata, hanya mengikuti ataupun menyesuaikan kondisi burung ya, bukan kemauan ya, sekali lagi hanya menyesuaikan kondisinya. Nah kalau tak jemur mekrok ataupun tidur di lantai ya, tidur di lantai, banyak dijemur merenggangin bulu, tidur di lantai, itu memang burung itu kondisinya minus suhu badan, makanya ya dijemur seperti itu. Nanti kalau udah dijemur, udah anteng, udah mangap ya diangkat ya seperti biasa, malam tak mandiin lagi ya, seperti itu. Sebenarnya bisa teman-teman, itu di istilahnya di restart ya, di restart itu seperti, jadi kalian itu kayak cucak hijau rawatan pekerja, jadi full rodong ya. Kalau aku mainnya memang ulat Hongkong. Ulat Hongkong ini tak full dicepuk fur ya, tak campur dicepuk fur. Kenapa? Untuk jangkrik sendiri aku biasanya pakai 5, maksimal itu memang 7 jangkrik. Tapi yang ready itu memang ulat Hongkong kalau aku. Supaya apa? Supaya suhu tubuhnya itu nggak minus, karena aku kan mainnya mandi malam seperti itu. Makanya ulat Hongkong itu selalu tak redikan, karena aku main mandi malam dan bisa dikatakan setiap buka kerodong itu dia wajib mandi. Nah, seperti itu. Nah, kan udah mulai gaya dia. Weh, tenang, kamu tuh nggak usah gaya. Nah ini masih monoton teman-teman, ngunci ya, masih ngunci.
Ini dulu aku ketemu rawatan seperti ini, dulu pernah ngerawat itu ya, burung mabung, burung gagal mabung. Itu di pemilik itu udah istilahnya stres lah ya. Mabung itu sampai tahunan teman-teman. Maksudnya saya mabung sampai tahunan itu bulunya tuh gak ambrol-ambrol, sampai bulunya itu jebret-jebret, bulu ininya tuh jebret-jebret, dalam artinya tuh nggak rapi, mabungnya tuh bisa setahun itu nggak tuntas. Dikasih fur ayam, dikasih apa jenenge nih, pur lele, dijemur sauna, dijemur lah segala macam, pokoknya wis dilakukan, diirisin daun pandan, terus dikasih opo neh lah, ada mengalah yang belum cuma dibumbuin doang. Nah dulu tak rawat aku itu cuman tak full krodong, nggak pakai daun pandan, itu malah full krodong, cuman yaitu aku pakai furnya fur rendah. Terus ulat hongkongnya sak cepuk ini tak kerauk bro, harian jangkrik 77 full krodong teman, posisi itu. Jadi keluar itu cuman mandi, ketika keluar tak mandikan, mandi keramba, dia enak mandi keramba waktu itu, untuk mandi enak dia mandi. Nah seling kan mandinya nggak setiap hari ya, 3 hari sekali waktu itu, karena posisi mabung. Tak telaten seperti itu kok, bulu tak lihat kok ada yang jatuh lagi, ada yang jatuh lagi. Nah ketika bulu udah mulai jatuh itu tak stop mandinya, tak stop, tak full ulat hongkong waktu itu. Terus lama kelamaan udah selesai ambrol, dia udah mulai numbuh. Pas posisi mulai numbuh pun tetap sama teman-teman, tak full krodong, jarang dibuka-buka, itu cuma ya ini kasih makan jangkrik, udah krodong lagi seperti itu sampai dia tumbuh panjang dan selesai. Untuk jangkrik tetap ya, jangkrik itu memang aku pakai di 77 waktu itulah, 77 karena apa sih mabung. Terus pas posisi udah numbuh ya, mulai tumbuh bulu, itu burung itu udah ada respon teman-teman. Maksudnya respon itu hariannya itu isian terus burung-burung kecil, nggak sama sekali nggak ada ngukluknya. Ini sedikit cerita ya, mau percaya mau nggak, mau diikuti mau nggak, itu terserah kalian ya. Kalau mau jadi hantu blau ya nggak usah diikuti. Nah ternyata usut punya usut, burung itu ketika dia sudah nyaman, dalam artian nyaman itu sudah bisa beradaptasi ya dengan pemilik, dengan lingkungan, dia itu akan ringan teman-teman, ringan, bongkar materinya tuh ringan untuk murai batu dan nyambung, nggak nguklukan waktu itu pengalamanku seperti itu, nggak nguklukan teman-teman. Jadi waktu itu memang tak keluarkan, itu cuman dia itu mandi, kasih extra fooding, mandi, setelah mandi tak kasih extra fooding lagi jangkrik kan. Kalau ngomong-ngomong ini standby di cepuk pur waktu itu. Setiap hari itu sampai ada ya 2 bulanan lah kurang lebih teman-teman. 2 bulan aku jalan itu sampai full ya bulu. Itu harian itu udah ngeriwi isian burung-burung kecil, terus nggak ada ngukluknya burung. Dari yang tadinya macet mabung ya sampai tumbuh bulu. Jadi dia itu seperti kayak udah menguasai kandang, sudah menguasai lingkungan lah seperti itu. Jadi dia tuh sampai menghafal istilahnya tuh burung-burung yang ada di sekitarnya, karena di waktu itu kan memang rumah itu nggak cuma dia doang, ada murai lagi, padahal cuman kalah dalam artian murai itu lebih muda, dan yang waktu itu tak rawat itu memang tua, sekitar 8 kali mabung waktu itu ya, kakinya udah ndekar lah, cuma minus di ekor aja bengkok waktu itu seperti itu. Terus dicoba lomba itu hanya menggunakan yaitu keluar kasih jangkrik kenyang kayak cicak hijau, kasih jangkrik itu 5 biasanya, 5 di hari H ya, keluar itu kasih 5, harian kan 77, begitu keluar kasih 5 dia mandi keramba teman-teman, mandi, setelah mandi kasih lagi 2, udah. Setelah itu kerodong, setelah di kerodong itu dia wajib di tempat yang
adem ataupun di dalam ruangan lah senengannya tuh. Nah di situ waktu itu tuh dilombakan tuh enak banget teman-teman. Begitu dibuka kerodong, badan itu walaupun nggak pernah dia itu dijemur ya, badan itu singset, kepalanya itu bisa kayak ular kobra ya, kepeng singset bagus lah pokoknya, posturnya berdiri tegak ya, faktor banget. Begitu dibuka itu wis setar dulu pokoknya, faktornya tuh bagus banget. Dari situ aku dapat kesimpulan teman-teman, ternyata kalau murai batu itu yang dicari itu dia itu apa, kalau aku sih ya, ini prinsipku sendiri, itu jinak dulu. Kalau murai-murai batu jinak udah enak, yang penting dia udah ada isian ya, udah ada masaran isian, itu penting, terutama tuh bahan dasarnya itu. Nah dari situ ditambah dukungannya itu yaitu jinak, wis itu paling enak. Makanya murai-murai ternak itu paling enak settingannya. Cuman kalau ngomong-ngomong mental ya memang MH muda hutan, cuma kan sampean ataupun teman-teman ini jinain itu setengah budek teman-teman, harus ekstra sabar seperti itu. Kebanyakan ada yang dijangkriknya dijor. Kenapa dijor ya? Supaya dia itu kenal dengan pemilik perawat ya, terbiasa, jadi dia itu faktor itu dalam artian seperti tadi ya, dia deketin cetek-tek bunyi seperti itu, ngefek, nggak perlu cuma pencolat sono seperti itu. Nah aku makanya setiap tak mandikan seperti ini tuh selalu berinteraksi supaya apa, dia terbiasa faktor, terbiasa dengan orang ya, seperti itu. Diangkat kandang juga nggak meletak-meletik sono sini, karena aku terserah nggak suka burung seperti itu, karena perawatan itu cukup sulit. Di samping itu pemikiran saya pribadi, ketika burung itu punya beban pikiran ataupun punya rasa tekanan, rasa takut, dia itu akan sulit membongkar materi. Ya, tekanan rasa takut ya. Tapi kalau tekanan dia pasti bongkar materi. Tapi kalau ada rasa takutnya dengan orang, dengan lingkungan, dia pasti ngukluk. Nggak enteng bongkar materinya, seperti itu teman-teman. Makanya aku sih nyaranin yaitu tadi, coba dijinain dulu untuk teman-teman yang mungkin main murai batu. Kalau untuk tipe panas tipe dingin aku nggak main seperti itu teman-teman, anggaplah dispenser lah. Kita menyesuaikan, kalau memang dijemur itu waktu itu dia ngerenggangin bulu ya wis, intinya kan dia ngerenggangin bulu, berjemur itu kan menyetabilkan suhu tubuh, dan nggak dengan dijemur pun bisa menyetabilkan itu dengan cara full kerodong, buka seperlunya. Dia kan lama kelamaan karena sudah terbiasa dalam kerodong, begitu keluar itu hanya diberikan extra wooding, sesekali juga mandi, dia pun bisa menyesuaikan suhu tubuhnya. Maka dari itu nggak harus penjemuran teman-teman, seperti itu. PR-nya itu satu, burung yang over factor seperti itu hanya mandi, durasi mandi. Kalau nggak mau mandi paksa semprot halus kalau untuk murai batu, karena murai batu itu nggak ada drop-dropnya ketika kita memandikan. Yang penting pakai aturan, jangan pakai selang keran ya, pakai selang keran ya meletik-meletik, nabrak-nabrak, dia benjut semua rainya, seperti itu teman-teman. Dan waktu si Bruno pun sama itu, yang waktu apa jenenge dia cabul itu kan sempet tak terapi seperti itu kan juga sama aja teman-teman, sama saja. Itu malah tak cekel ya, tak pegang ya, tak mandikan. Nah dari situ dia tuh faktor lagi, tadi itu meletik-meletik, sekarang udah faktor lagi, cuman minus di ekor aja cabul. Itu kesalahan waktu ya, itu tadi seharusnya mandi, seharusnya dibuka seperti ini ya teman-teman. Dalam seminggu itu di full kerodong yang diberikan extra fooding, posisi dia juga lagi terapi penyembuhan siak bulu atau stres siak bulu. Ya wes, tinggal nggak dimandikan di full kerodong tuh ya double ambrol lagi, bulunya dibedoli lagi. Nah kemarin tak titipin ke tempat rumah ibuku ya, di sana kan ada betina, biar dia bersanding dengan betina. Tapi nanti kemungkinan sebelum aku berangkat kerja lagi tak cabutin lagi bulunya, supaya apa, sesuatu ya memang dibilang ekstrim ya, kalau berani ya itu tadi yang saya sarankan itu. Kalau kamu mendang mending itu jangan kalau kamu mendang mending ya jangan diikuti, karena kalian nanti stres. Nggak cuma burungnya, sekalian pun stres, punya burung murai mung-mungan atau cuma satu-satunya
di terapi seperti itu malah macet bunyi. Wah, itu stres kan nanti, jadi males-malesan merawat burung. Manfaatnya apa? Ada yang mengatakan dicabutin bulunya itu jadi dia vector. Ya memang betul, tapi posisi nyabutnya biasanya dibasahin dulu, lebih aman. Jadi dia vector, dengan pemilik pun melawan dia, seperti itu. Maksudku tuh itu, kemarin juga pas waktu tak cabutin itu kan tak basahin, begitu dilepas setelah dicabut tuh masih bunyi. Mau dipegang aja bunyi. Seperti itu teman-teman. Ya, paham ya untuk teman-teman semua. Jadi yang ataupun membuat murai batu bongkar isian itu yang pertama itu tadi teman-teman. Kalau ngomongin main dijemur bisa nggak? Bisa. Cuman itu proses yang memakan waktu lama. Kenapa saya bilang waktu lama ya? Namanya murai kan, namanya burung butuh satu ya, penyesuaian tempat itu pasti. Tapi kalau memang burungnya udah tahan banting ya, dalam artian tahan banting itu udah vector, udah nggak takut orang, ditaruh begini mau digebrak-gebrak kandangnya juga melawan ya, vector itu aman aja. Tapi kalau baru dideketin begini meletik-meletik sana sini mbok gitu kan ya, bosok jidatnya biar benjol semua teman-teman, benjut semua, mukanya nabrak-nabrak seperti itu. Karena ya itu tadi takut. Makanya aku terapi seperti ini supaya burung ini tidak takut orang. Itu yang pertama. Yang kedua itu terbiasa. Yang ketiga dia juga udah ada materi, cuma memang belum panjang-panjang. Makanya aku dari awal itu seneng nyari burung yang rusak, yang penting ada materinya. Seperti itu, daripada ada burung mulus tapi nggak ada materinya buat apa? Karena tujuannya kan buat lomba. Dan kalau ngomongin mental, itu bagus yang seperti apa sih? Ya mental itu kan dibentuk ya, keterbiasaan. Mental itu akan terlihat ketika dia itu sudah bisa istilahnya keterbiasaan dengan lalu lalang orang seperti itu, jadi nggak takut. Kalau ngomong mental petarung, semua mereka itu mental petarung, cuman mental menghadapi manusia dengan kondisi keadaan lingkungan sekitar ini yang butuh penyesuaian. Gimana caranya kita bisa ya merawat burung tersebut agar burung tersebut itu terbiasa, seperti itu kalau untuk saya pribadi. Jadi kesimpulannya seperti itu teman-teman. Carilah burung yang bermateri, usahakan dia jinain dulu seperti ini. Terapi ya, terapi ini kan terlalu terapi mandi malam, taruh bawah ya, interaksi langsung. Baru nanti dia kalau udah terbiasa, nanti dia akan enteng bongkaran materinya, daripada kalian bingung mandi jemur sauna ada dadek bengek. Sebenarnya itu bisa, intinya itu menjinakkan. Teman-teman bisa melakukan jemur sauna, burung basah, keronong basah kan dia nanti jinak, itu juga bisa. Galak jinak itu juga bisa, tapi timbulnya nanti dia itu ngelowo, matuk-matuk tangan, seperti itu penyakitnya. Nah kalau sampai udah bingung, udah ngelowo matuk-matuk tangan, sampai itu bingung ya, yang jelas burungmu udah materi, cuma ngelowo dan matuk-matuk tangan, bahkan sampai cabul. Kalau sekalian sudah stres, kalian sudah bingung, silahkan tawarkan ke saya. Nanti kalau harga cocok tak ambil burungmu, aku tak tinggal teruskan, daripada aku nerapi seperti ini sendiri. Seperti itu loh teman-teman, jelas ya. Oke teman-teman, nah kesimpulannya seperti itu. Ini malam minggu kita santai-santai dulu sambil ngerokokan, sambil menikmati dia goyang-goyang. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat malam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.